rawan sekali tempat ini ketika musim penghujan. Kalau banjir di gunung banjir, air sungai ini naik sampai ke batas ini. Sampai ke batas ini katanya bapaknya. Terus kalau tidak ditutup, maka ketika ada pengunjung yang ke sana pasti tidak bisa ke sini lagi, nggak bisa pulang begitu. Berapa lama Pak ditutup untuk Ya musim hujan ini. musim hujan Pak yo? Rawan banjir, longsor, Kayu tumbang itu. kayu tumbang dari atas itu Pak yo. Iya. Oke. Iya, ditutup kalau musim hujan. Nah, Karena rawan. kalau di sini nggak hujan, kalau atas hujan Banjir Pak yo, banjir. airnya naik. Loh, nyampe sini. Oh, airnya naik. Saya punya videonya punya saya. Iya, Pas banjir. Yang kemarin hari Sabtu itu sama hari Kamis. Daerah sini itu masih sakral. Tempat-tempat sini itu masih mengandung mistis semua. Jadi air terjun itu, kenapa kok disebut air terjun Cebol? Karena ketinggian itu belum mencapai standar, karena masih kurang lebih dari 30 meter. Nah, di situ ada banyak mistisnya. Ada naga, ada macan, dan segalanya. Penunggunya adalah Mbah Cebol. Kita akan menuju ke air terjun Cebol. Nah, kita harus seberang sungai dulu. Seperti ini, ya. Jadi kita tetap waspada ya, karena ini mendung begitu ketika di gunung atas sana hujan lebat, maka air sungai ini akan naik, sehingga kemungkinan ya rawan sekali begitu. Kita nggak bisa nyebrang nantinya, jadi kita tetap waspada. Nah, kita harus lewat atau menyeberang sungai ini dulu untuk menuju ke air terjunnya. Namanya air terjun Cebol. Kenapa dinamakan air terjun Cebol? Karena ketinggian dari air terjun ini tidak begitu tinggi, mungkin sekitar 30 meter ya. Yuk kita menuju ke sana. Nah, ini aliran air dari air terjunnya, itu tebingnya. Yang dinamakan air terjun Cebol. Tebingnya sangat tinggi sekali. Air terjun ini yang konon menurut cerita dari tadi di tempat ini. Nah, banyak tanaman-tanaman liar, dan untuk penataan tamannya sudah tertata rapi ya, karena memang di sini juga dibuat untuk tempat wisata. Nah, ini terus apa yang menjadi keunikan dari air terjun ini? Air terjun ini penuh dengan mistis, ya. Banyak penunggu katanya. Ada seseorang yang pernah melihat sosok naga, macan putih, bahkan ada sosok kakek-kakek yang cebol katanya gitu. Nah, ini air terjunnya. Kita coba turun. Airnya hilang ya? Hah? Airnya hilang. Ya. Loh, Dengan debit air yang sebanyak ini, kok hilang ya? masuknya ke sini hilang. Ya. Masuk ke perut bumi. Berarti ada lubang. Rongga atau lorong. Ada lubang ke bawah di begitu. bawah tanah. Yang dari. Nah, itu. Ini sekali ya. Jadi itu air terjunnya. Ketinggian sekitar bisa mungkin 50 meter itu ada itu ketinggiannya. Ini pohon cemara. Terus, nah di sini juga rawan kemungkinan batu yang besar ini, ya, batu yang besar ini jatuh dari atas. Makanya di sini juga rawan. Untuk saat ini tempat ataupun wisata air terjun Cebol ini ditutup. Kita ke sini hanya sekedar mengambil gambar, tidak lama-lama, nanti habis ini kita balik. Untuk memperlihatkan kepada teman-teman dari channel Blentreng Channel
dan saudara-saudara Puputan Pring bahwa tempat ini penuh mistis, penuh mistis. Posisi dari air terjun Cebol ini berada di tengah-tengah dari dua gua. Yang di sebelah utara ada Gua Gembyang, dan yang di sebelah selatan dari air terjun ini terdapat Gua Putih. Kita coba maju sedikit. Nah, ini air terjun. Wih, indah sekali ya. Seperti itu air terjunnya. Sangat deras ya. Deras sekali. Berkaitan antara dengan Gua Gembyang dengan Gua Putih itu menjadi satu bagian, satu tempat, tidak jauh. Kalau kita menuju Gua Gembyang, kalau dari air terjun sini ya itu kurang lebih dari 300 meter, ke Gua Putih juga kurang lebih dari 300 meter jarak tempuh kita. Karena apa? Di situ kan dulunya tempat pertarungan, makanya disebut Gua Gembyang. Saya singgung sedikit bahwa di belakang dari air terjun Cebol, begitu Pak? Ya, Itu tadi Bapak mengatakan bahwa airnya atau sumbernya pernah dikirim ke ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan, ya, bagaimana rencana dari pemerintah begitu. Iya, iya. Ibu kota. Kenapa harus memilih sumber mata air Kahuripan? Ada alasan tertentukah yang Bapak ketahui? itu untuk semua itu diambil beberapa sumber mata air yang ada di tanah Jawa. Contoh seperti sumber mata air yang ada di Jolotundo, sumber mata air yang ada di Panguripan, sumber namanya sumber Panguripan, itu semua dijadikan satu. Kenapa kok seperti itu? Untuk menjadikan satu nusa, satu bangsa, satu rumpun, satu tuntunan. Jadi kita tidak ada perbedaan antara lain. Itu maksud dari semua itu. Dari pengalaman spiritual Bapak ini, Ya. tadi sempat bertemu dengan penunggu, gitu ya. Selain pesan yang harus atau promo atau akhlak yang di depan, Ya. adakah perwujudan dari sisi goib begitu, misal wisata kah atau apa begitu Pak yang pernah Bapak alami? Di sini yang sering wujud itu adalah pusaka. Pusaka tersebut adalah pusaka kebesaran dari kerajaan Majapahit. Itu Dalam bentuk apa, bernama apa? yang paling baku adalah Tritunggal. Pusakanya itu namanya Tritunggal. Kalau orang bilang namanya Trisula, tapi di situ bukan Trisula tapi Tritunggal. 3 menjadi satu bagian. Makanya manusia hidup itu ada 3 bagian menjadi satu bagian di dalam tubuh manusia tersendiri. Makanya Teknisnya berikutnya, jika menjadi satu dalam di manusia itu ada 3 unsur yang menjadi satu itu adalah satu kesabaran, keikhlasan, dan menerima apa adanya. Itulah menjadi satu di dalam hati kita semua. Kalau orang itu tidak bisa sabar, tidak bisa ikhlas, tidak bisa menerima, hati kita akan menjadi murka. Apapun ingin dimiliki semuanya. Seperti itu. Makanya orang kalau sudah mempunyai Tritunggal, ya, itu tidak pernah ada rasa memiliki apapun. Cuma dia ingin mengetahui, oh ini punyanya ini, ya udah seperti itu. Terus kesabaran itu tidak akan pernah muncul di otak kita, tapi di dalam hati kita.
Kalau kita berpikir sampai di otak, itu akan muncullah kemurkaan itu di situ. Makanya semua yang dinamakan Tritunggal itu harus menjadi satu di dalam lubuk hati kita semua.